Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rain Ramadan Irawan dari Prodi Pendidikan Kimia dengan NPM A1F021019 dari kelompok 4. Baiklah, di sini kita akan melakukan praktikum yang berjudul Momentum. Baiklah, adapun tujuannya dalam praktikum ini yaitu mengajukan pertanyaan berkaitan dengan hipotesis dugaan hasil percobaan momentum. Yang kedua, menentukan alat dan bahan yang digunakan pada percobaan momentum. Yang ketiga, mengetahui fungsi dan cara menggunakan alat pada percobaan momentum. Dan yang keempat, menentukan langkah kerja pada percobaan momentum. Dan yang kelima, menyusun atau melengkapi tabel hasil percobaan momentum. Dan keenam, menafsirkan besaran yang mempengaruhi momentum. Dan tujuh, menghubungkan hasil-hasil percobaan momentum dengan teorinya. 8. Membuat kesimpulan dari percobaan momentum. Dan yang kesembilan, mengemukakan hasil pengamatan yang mungkin terjadi jika besaran yang berpengaruh pada percobaan momentum. Dan yang ke-10 yaitu menggunakan konsep yang benar untuk menjelaskan hal yang terjadi dan berkaitan dengan momentum. Dan masuk kita pada pertanyaan hipotesis, apakah ketinggian dapat mempengaruhi koefisien restitusi? Dari hipotesis saya itu ketinggian pantulan bola dapat mempengaruhi nilai koefisien atau koefisien restitusinya. Adapun alat dan bahannya yaitu meteran, bola pingpong, bola beker, kelereng, selotip, dan di sini saya menggunakan HP sebagai stopwatch. Baiklah, masuk ke dalam langkah percobaan. Percobaan pertama kita menggunakan bola beker dan dilakukan 3 kali pada ketinggian 100 cm. Yang pertama, dan didapatkan ketinggiannya itu 65 cm dan waktu 0,78 detik. Baiklah, masuk yang kedua, masih dengan cara yang sama dengan jawaban pertama. Didapatkan pada ketinggian 64 cm. Dan waktu 0,81 detik. Percobaan ketiga masih dengan cara yang sama dengan sebelumnya, pada ketinggian 100 cm. Dan didapatkan pada ketinggian 68 cm. Dan pada waktu 0,62 detik. Baiklah, masuk pada percobaan kedua dengan ketinggian 50 cm. Didapatkan pada ketinggian 32 cm. Dan dengan waktu 0,45 detik. Baiklah, percobaan selanjutnya menggunakan kelereng. Yang dipantulkan pada ketinggian 100 cm. Nah, dan didapatkan pada ketinggian 50 cm dan waktu 0,63 detik.
Baiklah, ulangi sebanyak 2 kali lagi. Masih pada ketinggian 100 cm. Itu dapatkan hasilnya 57 cm dan waktu 0,72 detik. Pengulangan yang kedua masih dengan ketinggian 100 cm. Itu didapatkan pada ketinggian 46 cm dan waktu 0,46 detik. Baiklah, percobaan selanjutnya masih menggunakan kelereng, tapi sekarang kita pantulkan pada ketinggian 50 cm. Dan didapatkan ketinggiannya itu 27 cm. Dan waktu 0,37 detik. Pengulangan yang pertama pada ketinggian 50 cm menggunakan kelereng. Didapatkan yaitu pada ketinggian 30 cm dengan waktu 0,40 detik. Nah, pengulangan kedua masih dengan cara yang sama, yaitu pada ketinggian 32 cm dengan waktu 0,50 detik. Baiklah, percobaan selanjutnya menggunakan bola pingpong dan dipantulkan pada ketinggian 100 cm dan dilakukan sebanyak 3 kali. Nah, yang pertama didapatkan ketinggiannya yaitu 70 cm dan waktu 0,53 detik. Baiklah, pengulangan yang pertama masih dengan cara yang sama dengan cara yang pertama. Didapatkan pada ketinggian 72 cm dan waktu 0,62. Adalah pengulangan yang kedua masih dengan cara yang sama. Dan didapatkan pada ketinggian 71 cm dan dengan waktu 0,62 detik. Baiklah, percobaan selanjutnya masih menggunakan bola pingpong, tapi sekarang kita lakukan pada ketinggian 50 cm. Nah, percobaan yang pertama
didapatkan pada ketinggian 33 cm dan waktu 0,35 detik. Percobaan yang kedua masih sama dengan cara yang pertama, pada ketinggian 50 cm. Dapatkan pada ketinggian 32 cm dengan waktu 0,43 detik. Inilah percobaan ketiga dengan ketinggian 50 cm. Masih menggunakan cara yang sama. Didapatkan pada ketinggian 39 cm dan waktu 0,34 detik. Baiklah, masuk ke dalam tabel pengamatan di sini ya. Pengamatan yang pertama itu yang bola pingpong dan menggunakan ketinggian 100 cm dan ketinggian pantulannya didapat yaitu berturut-turut 70, 72 dan 71. Dan waktunya yaitu 0,53, 0,62 dan 0,62. Dan didapatkan koefisien restitusi yang berturut-turut yaitu 0,71, 0,76 dan 0,68. Dan pada tabel 6.2 ada ketinggian masih memakai bola pingpong tapi dipantulkan dari ketinggian mula-mula yaitu 50 cm. Ketinggian pantulannya yaitu 33 cm, 32 dan 39. Dan waktunya 0,35, 0,43 dan 0,34 dan koefisien restitusinya 0,74, 0,77 dan 0,79. Untuk tabel pengamatan 6.3 yaitu berdouble bola bekel pada ketinggian 100 cm dan didapatkan ketinggian pantulan berturut-turut 65, 64 dan 68 dan waktu yaitu 0,78, 0,81 dan 0,62 dan koefisien restitusinya yaitu 0,81, 0,8 dan 0,82. Masuk ke tabel 6.4 yaitu dengan ketinggian mula-mula 50 cm didapatkan berturut-turut ketinggian pantulannya 32,37, 32, 37, 34 dengan waktu 0,45, 0,40, 0,34 dan koefisien restitusinya ada 0,8, 0,86 dan 0,82. Masuk ke tabel 6.5 yaitu menggunakan kelereng dengan ketinggian mula-mula 100 cm didapatkan ketinggian pantulan 50 cm, 57, 46 dan waktu 0,63, 0,72 dan 0,46 dan koefisien restitusinya 0,84, 0,85 dan 0,84. Masuk ke tabel 6.6 yaitu pada ketinggian 50 cm mula-mulanya yaitu dapatkan ketinggian pantulan berturut-turut 27, 30 dan 32 dan waktu berturut-turut 0,37, 0,40 dan 0,50 dan koefisien restitusinya 0,81, 0,8 dan 0,88. Baiklah, masuk ke dalam perhitungan. Ini adalah cara untuk mencari koefisien restitusinya itu dengan rumus akar H2 per H1. Ini adalah perhitungan dari tabel 6.1 dan tabel 6.2. Akan saya jabarkan sedikit di sini. Jika H1 itu adalah ketinggian mula-mulanya dan H2 itu adalah tinggi pantulannya dari percobaan. Dan di sini pantulannya yang dari cm diubah ke meter jadi 0,70 dan didapat akar H2 per H1 sama dengan akar 0,70 dibagi 1 didapatkan hasil 0,84 dan begitu seterusnya masih sama dengan cara-caranya. Di sini ada perhitungan tabel 6.3 dan 64 sama dengan tadi dan perhitungan tabel 6.5 dan 6.6. Dan berikut ada ralat dari tabel 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 dan 6.5 dan terakhir 6.6. Baiklah, di sini menjawab pertanyaan yaitu nomor 6. Apa saja besaran yang mempengaruhi koefisien restitusi suatu bola benih yang dipantulkan, yaitu ketinggalan awal bola dan ketinggian akhir bola setelah dipantul.
7. Bagaimana hubungan besaran yang mempengaruhi koefisien restitusi dengan teori momentum. Momentum merupakan salah satu kajian dalam ilmu fisika di mana dalam melakukan perhitungan kecepatan sebelum dan sesudah akan mendapatkan nilai momentum beserta besar koefisien restitusi. Berdasarkan rumus tersebut, maka kita dapat mengetahui bahwa momentum sebanding dengan kecepatan bendanya. Hubungan antara ketinggian awal dan benda akhir akan berbanding lurus dengan koefisien restitusinya dan dengan teori momentum. Bila sebuah benda dijatuhkan dari ketinggian H dan didapatkan rumus persamaannya yaitu E sama dengan akar H2 kurang H1. Baiklah, di sini saya menyimpulkan bahwa momentum merupakan suatu kajian dalam ilmu fisika di mana dalam melakukan perhitungan kecepatan sebelum dan sesudah akan mendapatkan nilai momentum beserta besar koefisien restitusi. Momen dapat dicari dengan hukum 2 Newton dengan rumus P sama dengan M dikali V. Koefisien restitusi adalah suatu koefisien yang bernilai pecahan antara 0 dan 1 yang merupakan rasio besarnya kecepatan relatif sesudah dengan sebelum tumbuhkan dua benda. Jika kita melakukan ketinggian yang lebih dari tabel 6.1, maka didapatkan pantulannya semakin tinggi dan koefisien restitusinya semakin rendah. Dan 10 analisis urutan ketinggian itu dapatkan bola pingpong, kelereng, bola karet, dan bola bekel dikarenakan pantulan benda dari ketinggian sama dipengaruhi oleh benda dan diketahui jika semakin kecil massa suatu benda itu akan semakin tinggi ketinggian pantulannya.